Hai semua, jumpa lagi di Dapur Leoni. Di video kali ini, masih dalam rangka Tahun Baru Imlek, saya akan berbagi resep dan cara membuat kue keranjang atau kue tikwe dalam bahasa Hokkiannya. Kue ini rasanya manis, teksturnya kenyal dan lengket jika masih baru matang. Namun, jika dibiarkan hingga dingin, kurang lebih 1-2 hari, teksturnya akan lebih memadat. Untuk cetakan saya pakai loyang bulat diameter 15 cm dan tingginya 5 cm. Bisa juga teman-teman pakai cetakan dari manci renteng ataupun kaleng bekas makanan yang berbentuk bulat. Bisa dipotong ya. Untuk penutup saya pakai aluminium foil atau bisa pakai penutup lain yang ada di rumah. Ini saya alasi baking paper, bisa juga pakai daun pisang. Dan saya menghindari pakai plastik ya. Bisa juga tanpa alas jika untuk dikonsumsi sendiri. Boleh diolesi minyak terlebih dahulu. Bahan awal yang saya pakai gula pasir 250 gram, gula merah 200 gram, daun pandan 5 lembar, ini opsional, dan air 400 ml. Pertama saya potong-potong dulu gula merahnya. Jika ingin pakai gula pasir, boleh dibuat karamel dulu ya, supaya warnanya menjadi coklat. Kali ini saya pakai gula merah saja, tidak pakai gula karamel, supaya cepat leleh. Kemudian tambahkan gula pasir, air, dan daun pandannya. Boleh diikat simpul. Kemudian rebus dengan api sedang. Aduk-aduk agar gulanya larut. Jika sudah larut, matikan apinya dan biarkan hingga dingin. Setelah dingin, kemudian saring. Nah, ini hasilnya. Bahan selanjutnya saya pakai 500 gram tepung ketan. Masukkan larutan gula. Aduk merata. Kemudian tambahkan 200 ml air. Aduk merata kembali. Saring untuk menghilangkan gumpalan tepung. Setelah disaring, kemudian masukkan ke cetakan. Aduk terlebih dahulu supaya tidak ada endapan di bawahnya. Tuang ke cetakan sebanyak kurang lebih 70-80% dari volume cetakan. Jika sudah, tutup bagian atasnya. Ini saya tutup dengan aluminium foil. Dan satunya saya tutup dengan alas loyang bongkar pasang. Kukus selama 2 hingga 2,5 jam di panci yang sudah dipanaskan dengan api sedang. Boleh ditambahkan air panas jika dirasa airnya kurang saat pengukusan. Setelah kurang lebih 2 hingga 2,5 jam, buka tutupnya. Boleh dites apakah sudah memadat. Jika dirasa sudah kenyal, matikan apinya dan angkat, kemudian biarkan hingga dingin.
Setelah dingin, keluarkan dari loyang. Jika kita alasi dengan baking paper ataupun daun pisang, ini akan mudah diambil ya. Kemudian potong bagian pinggir-pinggirnya supaya rapi. Nah, kue keranjangnya sudah jadi. Ini boleh dibiarkan hingga 1-2 malam supaya lebih memadat. Ini bisa dinikmati dengan cara digoreng dengan telur, dimakan langsung ataupun dikukus, kemudian ditaburi dengan kelapa parut. Atau jika di Jawa Tengah biasanya dipakai untuk bungkuk kue tikwe. Ini kue keranjangnya setelah 1 malam, tampak lebih padat dari sebelumnya ya. Saya coba potong dulu untuk melihat tekstur dalamnya. Untuk baking papernya juga mudah dilepas seperti ini. Namun sebelum dipotong saya tidak lepas karena teksturnya agak lengket. Ini hanya sebagai contoh saja. Dan untuk memotong kue keranjang yang masih baru, saya pakai pisau yang di-cover dengan plastik supaya tidak lengket. Jadi tidak perlu diolesi minyak lagi dan pisaunya tetap bersih. Coklatnya cantik, tidak terlalu gelap, teksturnya tampak kenyal dan aromanya wangi ya. Wangi dari gula merahnya dan ada pandannya juga. Saya coba potong yang lebih kecil untuk dicoba. Enak ya, manisnya pas, tidak terlalu manis. Dan aromanya wangi, serta kenyal. Ini akan lebih padat setelah beberapa hari. Boleh disimpan di kulkas ataupun di suhu ruang. Biasanya di suhu ruang kurang dari 1 minggu, jadi amannya bisa disimpan di kulkas saja. Nah, demikian resep dari saya, cara membuat kue keranjang yang enak, kenyal, dan tidak terlalu manis, serta mudah. Silakan dicoba di rumah. Terima kasih.